Cahaya jiwa Lord of the Abyss berdiri dengan bangga di langit dan bumi, dan serangkaian cahaya ajaib yang mengerikan mekar darinya, dan energi sihir yang mengerikan itu menarik sumber-sumber sihir yang tak ada habisnya, membentuk pusaran energi sihir yang besar. Dari luar medan perang kuno, serangkaian energi iblis terkondensasi dengan gila. Ini adalah energi iblis yang tak ada habisnya di gua iblis sebelumnya, berlama-lama dengan cepat menutupi langit. Pada saat ini, seluruh tempat terlarang bergetar. Bocah bau, apakah menurutmu kursi ini benar-benar takut padamu? Kursi ini adalah Lord of Abyss Demon tertinggi, yang melintasi surga, bagaimana saya bisa takut pada seorang anak manusia? Anda akan mati untuk saya, ucap jiwa iblis Yuanmo. Ketakutan tak berujung muncul di hati Qin Chen, dan seluruh tubuhnya berdiri. Qin Chen, ini tidak baik. Lord of the Abyss ini memotivasi kekuatan sihir asli. Orang ini telah meninggalkan jejak sihir asli di tanah terlarang ini. Cepat bergegas bersembunyi di cakram giok alam semesta. Suara cemas kucing hitam besar tiba-tiba terdengar di telinga Qin Chen. Qin Chen juga merasakan ancaman kematian pada saat ini. Lord of Abyss Demon terlalu kuat. Qin Chen merasa ngeri, dan hendak memasuki cakram giok keberuntungan semesta untuk pertama kalinya, tetapi ketika dia mendesak cakram giok, dia menemukan bahwa dia tidak bisa masuk sama sekali. Hahaha, Lord of Abyss Demon tertawa terbahak-bahak, dan cahaya jiwa di tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit. Serangan ini juga menghabiskan kekuatan jiwanya. Kemudian cahaya ajaib yang tak berujung datang, menelan ke arah Qin Chen secara instan. Di piringan giok keberuntungan alam semesta, Yu Qiansu, Jiruyu, Chen Sisi, Mo Yuanbai, Big Black Cat, dan Lao Yuan semuanya sangat terkejut dan cemas. Dalam keadaan ini, bahkan kucing hitam besar tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa melihat Qin Chen jatuh di bawah cahaya ini. Melihat bahwa Qin Chen akan dibombardir oleh cahaya ajaib yang menghancurkan dunia ini. Sosok hitam tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Dia adalah Master Sekte Iblis Ilusi. Pada saat hidup dan mati, dia dengan liar menendang Qin Chen. Menjauh dari cahaya ajaib itu, dia berbalik dan menatap Qin Chen dengan menyedihkan, matanya penuh air mata, dan ekspresi di matanya bukanlah ketakutan, tetapi kelegaan. Setelah mengetahui identitas asli Qin Chen, emosinya berfluktuasi. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi Qin Chen di masa depan, dan pada saat ini, dia rela mati untuk Qin Chen. Chen muda, maafkan aku, seharusnya aku tidak menipumu dengan saudara kembarku saat itu, aku mencintaimu, aku rela memberikan hidupku untukmu. Chen muda, maafkan aku selalu ingin mengatakan ini pada Anda selama 300 tahun. Saya pikir saya tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam hidup saya untuk mengatakan ini. Terima kasih Tuhan telah memberi saya kesempatan ini. Chen muda, lupakan aku adalah wanita yang tidak layak untuk cintamu. Aku tidak layak untukmu, aku tidak layak mencintaimu. Ketika cahaya sihir turun, Master Sekte Iblis Ilusi diselimuti cahaya sihir yang tak ada habisnya. Topeng di wajahnya pecah, memperlihatkan wajah bengkok yang jelek, tapi matanya lebih cerah dari sebelumnya. Mata itu langsung melukai hati Qin Chen. Itu kamu, ucap Qin Chen berdenyut, dan dari mata ini, dia melihat sangguan Sier Tempo dulu yang jatuh cinta padanya. Sangguan Wan Er. Ternyata dialah yang sangat mencintai dirinya sendiri. Qin Chen mengerti segalanya dalam sekejap, tetapi semua ini datang terlambat. Cahaya ajaib tak berujung telah menyelimuti sangguan Wan Er, dan mata Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Tidak, dia meraung dan naik ke langit berusaha untuk menyelamatkan Wan Er. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi hubungan ini, tetapi dia tidak bisa hanya melihat seorang wanita mati untuk dirinya sendiri. Yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa setelah cahaya iblis menyapu sangguan Wan Er, tubuh sangguan Wan Er tidak hancur, tetapi energi iblis yang dalam tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. Jie, saya baru saja kehilangan tubuh, tetapi saya tidak berharap mendapatkan tubuh lagi. Ini adalah keabadianku,
JJ. Ini adalah Lord of the Abyssal Demon. Karena dia gagal merebut Qin Chen, dia akhirnya segera memasuki tubuh Master Iblis Ilusi. Tidak, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan magis di tubuhmu? Tiba-tiba, Lord of the Abyss mengeluarkan suara ketakutan, dan aura di tubuh Sangguan Waner berfluktuasi dengan cepat. Jelas, Lord of the Abyss tidak dapat menelan jiwa Sangguan Waner dan tidak dapat merebut tubuhnya untuk sementara waktu. Melihat itu, Qin Chen buru-buru mendesak teknik terlarang jiwa surgawi, dan kekuatan jiwa yang mengerikan bergegas ke tubuh Master Ilusi, dan Qin Chen berusaha menyelamatkan Sangguan Waner. Sial, kenapa kursi ini sangat sial? Lord of the Abyss mengaum. Gerbang iblis, buka, teriak iblis Yuan Mo dan sebuah retakan pecah di langit. Ada napas yang begitu kuat sehingga bisa menghancurkan bumi. Di belakang retakan, tampaknya ada semacam pesawat tertinggi, Sekte Master Phantom Demon dengan cepat ditarik ke celah ini. Qin Chen berdiri di kehampaan, melihat celah cahaya ajaib antara langit dan bumi ini, hatinya penuh kengerian. Dia bisa merasakan bahwa di balik celah ini, ada dunia yang penuh dengan udara dingin. Namun, lain halnya dengan Qin Mo. Qin Mo hanya merasa sangat nyaman di bawah udara dingin ini. Ini adalah kekuatan di atas bidang benua Tianwu. Sangguan Waner menatap. Tinju Qin Chen tiba-tiba mengepal. Dia naik ke langit, mencoba bergegas ke celah ini. Kit Qin Chen, berhenti. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ini adalah gerbang dunia iblis. Jika Anda berani masuk dengan basis kultivasi Anda saat ini, Anda hanya akan mati selamanya. Suara marah kucing hitam besar terdengar. Qin Chen langsung terkejut, dan napas yang keluar dari gerbang dunia iblis terlalu menakutkan. Dengan hanya sedikit udara itu, darah Qin Chen hampir membeku. Tepat ketika jejak energi iblis ini hendak melarikan diri dari medan perang kuno ini, tiba-tiba, napas yang luar biasa menyapu dari kejauhan, dan begitu napas ini mendekat, ia segera menguasai dunia. Itu adalah aura asal-usul benua Tianwu. Seiring dengan asal-usul benua, ada juga kekuatan sungai panjang waktu. Begitu kekuatan waktu muncul, itu segera menyelimuti alun-alun surga dan bumi ini. Udara dingin gerbang iblis tiba-tiba meleleh, dan celah di langit juga dengan cepat ditutup, dan akhirnya menghilang. Dunia kembali tenang, dan semua nafas iblis telah hilang. Qin Chen menatap ke langit dengan ekspresi jelek, dan matanya menunjukkan ketidakberdayaan. Sangguan Waner menghilang, dan memasuki celah bersama dengan Lord of the Abyss. Chen Sisi tiba-tiba muncul di samping Qin Chen, menatap langit yang tenang. Air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa guru dan Chen Shao akan memiliki cinta yang tak terlupakan. Pada saat terakhir, untuk menyelamatkan Qin Chen, guru bersedia mendedikasikan hidupnya, dan dibawa ke gerbang dunia iblis oleh Lord of Abyss Demon. Sesaat kemudian sekelompok sosok muncul, itu adalah kucing hitam besar dan Lao Yuan. Mereka semua menatap langit dalam diam, dan menghela nafas. Kit Qin Chen, jangan terlalu banyak berpikir, Master Sekte Iblis Ilusi telah dibawa ke gerbang alam iblis. Saya khawatir hidup dan matinya tidak dapat diprediksi, ucap kucing hitam besar itu menghela nafas. Apa yang ada di balik gerbang dunia iblis ini? Ucap Qin Chen tiba-tiba menoleh dan menatap kucing hitam besar itu. Gerbang alam iblis sebenarnya adalah metode rahasia ras iblis neraka. Itu harus terhubung ke dunia lain. Jika saya tidak salah, di belakang gerbang iblis ini adalah penjara iblis tak terbatas dari ras iblis neraka. Ucap kucing hitam, penjara setan tak terbatas. Ucap Qin Chen bertanya-tanya. Ya, penjara iblis neraka terletak di surga. Itu adalah wilayah klan iblis neraka. Dikabarkan bahwa setelah setiap anggota klan iblis neraka meninggalkan penjara iblis tak terbatas, kemanapun mereka pergi, mereka dapat kembali ke penjara iblis tak terbatas melalui metode rahasia khusus. Karena itulah iblis Yuan Mo memiliki keistimewaan. Dengan kata lain, selama kamu dapat pergi ke alam surgawi, ini memungkinkan untuk pergi ke penjara iblis tanpa batas itu.
Ini hanya teorinya, tapi sebenarnya itu sangat sulit. Penjara iblis tak terbatas adalah tempat kelahiran klan iblis Yuanmo. Tempat ini adalah tempat rahasia Yuan Demon Clan. Ini adalah salah satu tempat paling misterius di surga. Dengan kata lain, semua orang di surga mengetahui keberadaan penjara iblis tak terbatas, tetapi tidak ada yang tahu di mana itu. Menemukan penjara iblis tak terbatas sangat sulit. Saya khawatir itu tidak lebih mudah daripada Anda menerobos ke alam Holy Lord. Apa yang bisa kamu lakukan? Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu. Kata kucing hitam besar. Qin Chen berkata, saya juga tahu ini, tetapi bagaimana saya bisa meningkat? Apalagi lawan akan datang dalam 3 tahun. Dengan kekuatan saya saat ini, tidak peduli bagaimana saya berlatih, saya khawatir itu akan terlambat. Ucap Qin Chen tersenyum pahit. Sebenarnya, itu bukan tidak mungkin. Kucing hitam besar itu tiba-tiba tertawa. Dia melanjutkan, jika kamu terus berkultivasi di benua Tianwu, itu tidak akan berhasil, tetapi jika kamu pergi ke surga. Aturan dan jalan surga jauh melampaui dunia ini. Di surga, dengan bakat Anda, bukan tidak mungkin untuk membuat terobosan baru. Kata kucing hitam besar itu. Tapi sekarang dunia telah berubah, dan tidak mungkin lagi menembus kehampaan dengan kekuatan kita, bagaimana kita bisa pergi ke surga? Ucap Mo Yuanbai penasaran. Kucing hitam berkata, sebenarnya ada banyak cara. Misalnya, Anda dapat meninggalkan benua Tianwu secara langsung, melakukan perjalanan melalui kehampaan alam semesta, dan melintasi semua benua, dan Anda secara alami dapat memasuki surga. Tapi proses ini akan sangat lama, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dihadapi dalam kekosongan. Selain metode pertama, ada metode lain, tetapi ada beberapa risiko. Apakah kamu lupa Laut Dewa Darah? Kata kucing hitam besar itu dengan ringan. Maksudmu, bagian bawah dasar Laut Dewa Darah. Ucap Qin Chen terkejut, dia samar-samar tahu apa yang dipikirkan kucing hitam besar itu. Betul sekali, kucing hitam besar itu mengangguk dan berkata, yang bisa kita ketahui sekarang adalah bahwa lorong itu memang mengarah ke surga. Saat itu, orang tersebut dapat mengandalkan bagian ini untuk datang dari surga ke benua Tianwu, dan Anda secara alami dapat langsung pergi dari saluran ini, ucap kucing hitam menjelaskan. Tatapan Qin Chen berkedip, dan waktunya sangat mepet. Ayo pergi, dan kemudian memikirkan cara untuk pergi ke surga. Setelah berbicara, Qin Chen akan meninggalkan medan perang kuno ini. Tuan Kucing berkata, jangan terburu-buru, bahkan jika kamu pergi ke surga sekarang, itu akan memakan waktu 3 tahun. Apakah Anda yakin bisa mengalahkan Tuan Yaomi Mansion dalam waktu sesingkat itu? Ucap Tuan Kucing. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanya Qin Chen mengertakkan gigi, matanya penuh kecemerlangan, dan tubuhnya penuh dengan semangat juang yang mengerikan. Tuan Kucing berkata, masih ada sungai panjang waktu. Sungai panjang waktu adalah sungai paling misterius antara langit dan bumi, dan aturan waktu juga merupakan salah satu aturan paling kuat antara langit dan bumi. Dalam sungai waktu, ia memiliki kekuatan waktu yang luar biasa, dan bahkan asal-usul langit dan bumi di benua sumber dapat dipulihkan. Itu juga karena asal-usul surga dan bumi benua Tianwu di sini, tetapi dengan cara yang sama, kekuatan waktu dapat mempercepat waktu. Ucap kucing hitam besar itu berkata dengan sungguh-sungguh. Apa maksudmu dengan mempercepat waktu? Ucap semua orang bertanya. Waktu melambat tanpa batas. Mungkin Anda telah berkultivasi selama setahun, tetapi di dunia luar, itu setara dengan 1 hari telah berlalu. Ucap Tuan Kucing. Maksudmu, membiarkan kami berlatih di sungai waktu? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Jawab kucing hitam besar menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu telah memiliki asal-usul waktu. Selama Anda memperbaiki sebagian dari kekuatan waktu, Anda dapat melakukan perjalanan ke sungai waktu dan Anda ambil sebagian aliran sungai waktu untuk ditanamkan ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Dengan cara ini,
Waktu Anda berlatih di lempeng giok semesta lebih cepat dari waktu di dunia luar. Tubuhmu telah membentuk ekaristi ruang berdasarkan aturan ruang, dan jika kamu dapat membentuk tubuh ekaristi waktu, maka itu akan menjadi tubuh kosmik tak terbatas sepanjang masa. Pada saat itu, Anda bahkan dapat berlari melalui zaman kuno dan modern dan menjadi fisik terkuat di dunia. Bahkan di surga, hanya ada sedikit lawan. Ucap Tuan Kucing menjelaskan. Qin Chen terkejut setelah mendengar ini dan berkata, meskipun saya tidak mengerti dengan jelas apa yang kamu maksud, itu cukup mengagumkan. Akan tetapi, bisakah Yukiansu dan yang lainnya memasuki sungai waktu untuk berlatih? Qin Chen bertanya lagi. Kucing hitam besar itu mengerutkan kening dan berkata, mereka tidak punya sumber waktu. Begitu mereka memasuki sungai waktu, mereka akan terkikis oleh kekuatan waktu, dan mereka akan mati seketika. Akan tetapi, itu bukan tidak mungkin. Bukankah kamu telah mendapatkan 3 buah Tao Yun? Selama Anda menjadikannya semacam pil, kemungkinan besar mereka juga dapat memasuki sungai waktu setelah mengkonsumsinya. Kata kucing hitam besar, pil waktu abadi. Ini adalah pil kelas suci. Jika Anda ingin memperbaiki pil ini, Anda harus terlebih dahulu meningkatkan basis budidaya alkemis Anda ke tingkat suci. Guru suci alkimia, mata Qin Chen memadat. Dia sekarang cukup bangga menjadi alkemis nomor 1 di daratan, tetapi Qin Chen tidak tahu apakah dia dapat memperbaiki pil tingkat suci. Ini adalah pil suci. Selama puluhan ribu tahun, benua Tianwu belum memilikinya. Mo Yuanbai juga menarik napas. Dia adalah penguasa paviliun alkimia, jadi dia secara alami tahu kesulitan menjadi master suci alkimia. Dalam sejarah benua Tianwu, ada banyak master alam suci, tetapi aneh bahwa master suci alkimia sangat langka, hampir tidak pernah terdengar. Ini menunjukkan kesulitannya. Sao Chen, kamu tidak perlu peduli dengan kami, lebih baik memasuki sungai waktu sesegera mungkin, karena kita tidak punya banyak waktu. Ucap Yukiansue dan yang lainnya sangat kepingin, tetapi dengan tegas menolak. Qin Chen harus memperbaiki pil waktu abadi, jika tidak, kaisar ini tidak akan membiarkan dia memasuki sungai waktu. Kata kucing hitam besar saat ini. Mendengar itu, semua orang bingung. Kucing hitam berkata, ini sangat sederhana. Jika Anda ingin memasuki sungai waktu untuk mengumpulkan kekuatan waktu, Anda harus memiliki kontrol tertentu atas asal-usul waktu, dan jalan terbaik adalah menjadi alkemis tingkat suci. Ketika Qin Chen dapat memperbaiki pil waktu abadi, itu berarti dia memiliki kendali tertentu atas asal-usul waktu dan dapat dengan aman memasuki sungai waktu. Kalau tidak, jika dia masuk dengan tergesa-gesa, hidup dan matinya tidak pasti. Lagi pula, semakin banyak orang yang masuk, semakin banyak kekuatan waktu yang dapat dikumpulkan. Ucap Tuan Kucing menjelaskan. Tatapan Qin Chen memadat, dia berkata, mari kita mulai. Qin Chen langsung mengeluarkan eliksir yang tak terhitung jumlahnya dari Universe Jade Plate. Ramuan ini semuanya adalah ramuan kelas suci yang diperoleh dari cincin penyimpanan Ling Luling dan yang lainnya. Tentu saja, Qin Chen tidak secara langsung memperbaiki pil tingkat suci. Kesulitan memperbaiki pil tingkat suci sangat tinggi. Jika dia bergegas untuk memperbaikinya, hanya akan ada kegagalan. Qin Chen pertama-tama mengeluarkan pil tingkat suci yang dibawa Xiu Chengze dan yang lainnya, dan mulai dengan menganalisis pil tingkat suci ini. Dia membenamkan dirinya dalam kerja keras, dan mulai menganalisis pil suci satu demi satu. Di samping, Mo Yuanbai juga mulai menganalisis. Mereka berdua adalah master top di daratan.